Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Rizky Melia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Sebelum kita lanjut, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Siti Nurlaila, NPM 2010631040062 dari kelas 3C, Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang komponen media dalam pembelajaran guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Oke, di sini yang pertama ada konsep media pembelajaran. Secara umum, media merupakan kata jamak dari medium yang berarti perantara atau pengantar. Nah, untuk lebih rincinya, beberapa ahli ini berpendapat tentang media pembelajaran seperti yang tertera di layar. Yang pertama, di sini Rossi dan Bradley 1966 mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Sedangkan menurut Gerlach, secara umum media ini meliputi orang, bahan, peralatan, dan kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat dan bahan yang dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar. Namun, alat bantu di sini itu tidak hanya dapat memperlancar proses komunikasi, akan tetapi dapat merangsang siswa untuk merespon dengan cepat tentang pesan yang akan disampaikan. Oleh sebab itu, alat bantu yang dapat mendukung proses kelancaran komunikasi antara pendidik dan peserta didik dapat dipandang sebagai media pembelajaran. Kemudian, apabila pendidik ini berperan sebagai pengelola pesan, maka yang menjadi sumber pesan itu bukan pendidik, melainkan sumber lain seperti film, suara, TV, atau radio. Nah, dalam peran ini, pendidik ini hanya berperan sebagai pencipta kondisi dan pengontrol agar proses komunikasi antar peserta didik sebagai penerima pesan dan sumber pesan ini terhindar dari berbagai gangguan atau noise yang dapat membuat proses komunikasi menjadi tidak lancar. Nah, untuk memahami proses komunikasi serta hubungannya dengan media pembelajaran, maka membuat pola pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada pola pembelajaran 1 atau tradisional. Nah, pada pola pertama ini menunjukkan bahwa guru atau pendidik ini mempunyai peranan penuh untuk menangani keseluruhan proses belajar. Guru atau pendidik ini berperan sebagai sumber pesan. Komunikasi dilakukan langsung dengan peserta didik atau siswa hanya mengandalkan bahasa verbal tanpa bantuan alat. Nah, di sini ada pola pembelajaran yang kedua. Pada pola sebelumnya itu kan hanya mengandalkan bahasa verbal saja. Nah, dengan kesadaran yang terjadi verbalisme dalam proses pembelajaran, maka menuntut guru atau pendidik untuk menggunakan pola pembelajaran yang kedua ini. Nah, pada pola ini komunikasi antara guru dengan siswa itu dibantu oleh alat media. Dengan media diharapkan gangguan yang dapat menghambat proses komunikasi ini dapat ditekan atau dihilangkan. Nah, di sini ada pola pembelajaran yang ketiga. Dalam pola pembelajaran yang ketiga, guru atau pendidik itu bukan satu-satunya sumber pesan atau sumber belajar. Jadi, peranan dan tanggung jawab guru dalam proses belajar ini tidak lagi dominan, sebab siswa dapat memperoleh informasi dari sumber lain, yaitu dengan cara memanfaatkan media yang ada dan telah dirancang. Dalam pola ketiga ini telah terjadi perbedaan peranan guru sebagai pengelola kegiatan belajar dengan media pembelajaran sebagai sumber belajar, dan antara guru dan media saling bekerjasama untuk menyampaikan pesan pembelajaran.
Dan yang terakhir yaitu pola pembelajaran yang keempat. Pola yang keempat ini siswa hanya belajar dari media saja. Sumber belajar tidak lagi dari guru, melainkan peranan media sekaligus sebagai guru. Hal ini dapat kita lihat dalam pembelajaran individual. Media kaset yang berperan sebagai sumber belajar yang dapat memberikan informasi kepada siswa. Nah, berdasarkan keempat pola pembelajaran tadi, maka media ini dipandang sebagai alat dan bahan yang digunakan guru atau pendidik atau sumber belajar lainnya untuk memudahkan proses belajar siswa. Melalui media, siswa dapat memperoleh pesan, memperkuat, dan memperluas pengetahuan. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke fungsi media pembelajaran. Sesuai dengan kedudukannya dalam sistem pembelajaran, bahwa media sebagai bagian dari sistem pembelajaran itu pasti memiliki fungsi untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Beberapa fungsi dari media diantaranya yang pertama itu menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Peristiwa-peristiwa penting atau objek yang langka dapat diabadikan dengan foto film atau direkam melalui radio. Kemudian peristiwa itu dapat disampaikan dan dapat digunakan manakala diperlukan. Misalnya, guru atau pendidik dapat menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari yang langka melalui proses rekaman video. Atau bisa juga guru atau pendidik ini menjelaskan tentang proses perkembangan ulat menjadi kupu-kupu, proses perkembangan bayi dalam rahim dari mulai sel telur dibuahi sampai menjadi embrio dan berkembang menjadi bayi. Atau dengan media pembelajaran, guru juga dapat menjelaskan bagaimana terjadinya peristiwa proklamasi melalui tayangan film dan sebagainya. Yang kedua, itu memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. Dengan menggunakan model sebagai media, maka guru atau pendidik dapat menyuguhkan pengalaman yang konkret kepada peserta didik. Contohnya, pendidik ingin menjelaskan tentang Candi Borobudur di dalam kelas, maka guru atau pendidik ini dapat membuat miniatur atau model candi tersebut dalam ukuran yang kecil. Selanjutnya, yang ketiga itu kesempatan belajar yang lebih merata. Dengan menggunakan berbagai media seperti audio, video, slide suara, dan sebagainya, itu memungkinkan setiap orang dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Lalu yang keempat, pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Dengan menggunakan media, proses belajar mengajar akan lebih terencana dengan baik, sebab media dianggap sebagai bagian yang integral dari sistem belajar mengajar. Oleh sebab itu, sebelum pelaksanaannya, pendidik dihadapkan kepada satu keharusan untuk mengidentifikasi karakteristik dari peserta didik sehubungan dengan media yang akan digunakannya nanti. Lalu yang kelima, menampilkan objek yang terlalu besar untuk dibawa ke ruang kelas. Jadi misalnya seperti tadi, ketika guru ingin menjelaskan tentang Candi Borobudur, itu kan gak mungkin candinya akan dibawa ke ruang kelas. Oleh karena itu, media ini berfungsi untuk membawa candi tersebut ke dalam kelas, tapi dalam berbentuk kecil, yaitu melalui miniatur. Selanjutnya yang keenam itu memperbesar serta memperjelas objek yang terlalu kecil yang sulit nampak dilihat mata, seperti sel-sel butir darah atau molekul bakteri dan sebagainya. Selanjutnya yang ketujuh itu mempercepat gerakan suatu proses yang terlalu lambat sehingga dapat dilihat dalam waktu yang relatif cepat. Dan yang kedelapan itu memperlambat suatu proses gerakan yang terlalu cepat. Dan yang sembilan, menyederhanakan suatu objek yang terlalu kompleks. Yang terakhir, ke-10 yaitu memperjelas bunyi-bunyian yang sangat lemah sehingga dapat ditangkap oleh telinga. Selanjutnya yaitu klasifikasi media pembelajaran. Seperti yang kita tahu bahwa media pembelajaran itu banyak macamnya.
mulai dari media yang sederhana sampai yang kompleks. Namun, dari sekian banyaknya media itu dapat diklasifikasi. Nah, untuk pengklasifikasian media pembelajaran itu dapat didasarkan pada karakteristik atau sifat-sifat media, baik dilihat dari bentuknya, teknik pemakaian, atau kemampuannya. Yang pertama itu dilihat dari sifat atau jenisnya. Nah, berdasarkan sifat atau jenisnya ini dikelompokkan lagi menjadi 3. Yang pertama ada kelompok media yang hanya dapat didengar. Jadi media ini tuh hanya mengandalkan kemampuan suara saja atau disebut juga auditif. Nah, media ini meliputi media radio, audio, atau tape recorder. Selanjutnya yang kedua ada media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media ini disebut juga dengan media visual. Media visual itu contohnya seperti gambar, foto slide, model, kartun, dan sebagainya. Yang ketiga itu media yang dapat didengar juga dapat dilihat. Media ini pencampuran dari kedua kelompok media tadi. Biasa disebut juga dengan media audiovisual. Contohnya itu seperti sound slide, film, TV, video, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua itu media yang menggunakan bantuan alat elektronika. Contohnya itu seperti overhead, proyektor, dan slide. Nah, dilihat dari teknik pemakaiannya, media ini juga dapat dikelompokkan lagi menjadi 2. Yang pertama itu ada media elektronik. Media elektronik adalah media yang dapat digunakan melalui proyektor, TV, radio, opaque, dan sebagainya. 2 adalah media non-elektronik. Media non-elektronik adalah media yang dapat digunakan tanpa bantuan alat-alat elektronik seperti kelompok media grafis, model, chart, mock-up, dan sebagainya. Terakhir dilihat dari kemampuannya. Nah, media ini dikelompokkan lagi menjadi 3. Yang pertama itu media yang mempunyai jangkauan dan serentak seperti radio dan televisi. Nah, untuk pemanfaatan dari media ini tuh tidak terbatas pada tempat dan ruangan. Jadi siapapun itu dapat memanfaatkannya di mana saja. Seperti program pendidikan yang dipencarluaskan melalui satelit oleh Televisi Pendidikan Indonesia. Lalu yang kedua yaitu media yang mempunyai jangkauan yang terbatas seperti OHP, slide suara, film slide, dan sebagainya. Media semacam ini pemanfaatannya memerlukan tempat dan penataan ruangan yang khusus. Lalu yang terakhir yaitu media yang dapat dimanfaatkan secara individual seperti model, pengajaran berprogram, pengajaran melalui komputer, dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya di sini ada jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran itu ada media visual, media audiovisual, kelompok media penyaji, dan media objek dan interaktif. Yang pertama ada media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Jenis media inilah yang sering digunakan oleh pendidik untuk membantu menyampaikan isi pembelajaran. Media visual ini terdiri dari media yang tidak dapat diproyeksikan dan media yang dapat diproyeksikan. Media yang dapat diproyeksikan ini bisa berupa gambar, gambar yang diam, dan gambar yang bergerak. Yang kedua ada media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemampuan para peserta didik untuk mempelajari bahan ajar. Penggunaan media audio dalam kegiatan pembelajaran pada umumnya untuk melatih keterampilan yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan mendengarkan. Dari sifat yang auditif, media ini mengandung kelemahan yang harus diatasi dengan cara memanfaatkan media lainnya. Nah, di sini terdapat beberapa pertimbangan bila menggunakan media audio. Di antaranya, pertama,
media ini hanya akan mampu melayani mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Yang kedua, media ini memerlukan pemusatan perhatian yang lebih tinggi dibandingkan media lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik-teknik tertentu dalam belajar melalui media ini. Lalu yang terakhir, karena sifatnya yang auditif, jika ingin memperoleh hasil belajar yang baik, itu diperlukan juga pengalaman-pengalaman secara visual. Sedangkan kontrol belajar bisa dilakukan melalui penguasaan perbendaharaan kata-kata, bahasa, dan susunan kalimat. Yang ketiga ada media audiovisual. Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi dari audio dan visual atau biasa disebut dengan media pandang dengar. Sudah barang tentu apabila menggunakan media ini akan semakin optimal dalam penyajian bahan ajar kepada peserta didik. Selain dari itu, media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga menggantikan peran dan tugas pendidik. Dalam hal ini, pendidik tidak selalu berperan sebagai penyaji materi, tetapi karena penyajian materi ini sudah bisa digantikan oleh media, maka peran pendidik itu beralih menjadi fasilitator, yaitu memberikan kemudahan bagi para siswa untuk belajar. Contoh dari media audiovisual itu ada program televisi atau video pendidikan, video atau televisi instruksional, dan program slide suara. Yang keempat ada kelompok media penyaji. Selain dari media-media yang sudah saya jelaskan tadi, di sini Donald T. Tosti dan John Erbal itu menyusun pengelompokan media menjadi 7 kelompok media penyaji. Yang pertama itu kelompok 1 terdiri dari grafis, media cetak, dan gambar diam. Yang kedua media proyeksi diam. Yang kelompok ketiga itu media audio. Kelompok keempat ada media visual. Yang kelima ada media gambar hidup atau film. Untuk kelompok keenam itu media televisi. Dan yang kelompok ketujuh itu multimedia. Dan yang terakhir yaitu media objek dan interaktif. Untuk media objek itu merupakan media 3 dimensi yang menyampaikan informasi tidak dalam bentuk penyajian, melainkan melalui ciri fisiknya sendiri, seperti ukurannya, bentuknya, beratnya, susunannya, warnanya, fungsinya, dan sebagainya. Nah, media ini tuh dibagi lagi ke 2 kelompok, yaitu ada media objek sebenarnya dan media objek buatan. Untuk media objek sebenarnya itu juga dibagi menjadi 2 kelompok lagi, yaitu ada media objek alami dan media objek buatan. Untuk media objek alami dapat dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu objek alami yang hidup dan objek alami yang tidak hidup. Sebagai contoh objek alami yang hidup adalah ikan, burung elang, singa, dan sebagainya. Sedangkan contoh objek alami yang tidak hidup itu ada batu-batuan, kayu, air, dan sebagainya. Selanjutnya objek buatan yaitu objek buatan manusia. Contohnya tuh kayak gedung, mainan, jaringan transportasi, dan sebagainya. Untuk selanjutnya itu ada media interaktif. Nah, karakteristik terpenting kelompok media ini adalah bahwa peserta didik ini tidak hanya memperhatikan media atau objeknya saja, melainkan juga dituntut untuk berinteraksi selama mengikuti pembelajaran. Sedikitnya itu ada 3 macam interaksi. Interaksi yang pertama adalah yang menunjukkan peserta didik berinteraksi dengan sebuah program. Misalnya, peserta didik ini diminta mengisi belangko pada bahan pembelajaran terprogram. Untuk bentuk interaksi yang kedua yaitu siswa berinteraksi dengan mesin. Misalnya mesin pembelajaran, simulator, laboratorium bahasa, komputer, dan sebagainya. Untuk bentuk interaksi yang ketiga yaitu mengatur interaksi antar peserta didik secara teratur tapi tidak berprogram.
Untuk kesimpulan dari materi kali ini yaitu media dalam pembelajaran bukan hanya alat perantara seperti TV, radio, slide bahan cetakan, akan tetapi meliputi orang atau manusia sebagai sumber belajar seperti dokter mesin dan sebagainya, atau juga berupa kegiatan yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan dan wawasan, merubah sikap siswa, dan memilih keterampilan seperti dalam kegiatan dharma wisata, demonstrasi, dan sebagainya. Nah, media pembelajaran juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat dan jenisnya dengan alat elektronika dan dilihat dari kemampuannya. Selanjutnya, media pembelajaran juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu media visual, media audiovisual, kelompok media penyaji, dan media objek dan interaktif. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.